perempuan dikata-katai, Iya. perempuan dikekang, perempuan kemudian tidak boleh berbuat begini, tidak boleh terlalu banyak aturan. Nah itu juga sesungguhnya bagian kekerasan. Kita kan ini perempuan kalau mau kawin, kita kawin itu kan bukan saja kita mau dihidup, kita juga mau perasaan nyaman. Betul. Nah kalau kita tidak nyaman, nah itu kan kalau biarpun kita dikasih uang sekepok di satu koper, kalau telinga kita tidak bagus, sembarang saja yang dia mau bilang, Iya. apa saja yang dia mau lakukan, walaupun dia tidak belum kekerasan fisik, tetapi buat saya itu dua bagian dari kekerasan. Nah biasanya kan kalau itu kita orang Bugis selalu bilang, weh sebenarnya coba lepak kak, coba negasa kak, berhenti ini penyakit ini sakit hatiku. Sakitnya. Tapi karena saya dikata-katai menyakitkan, tidak bisa, ini lama prosesnya baru bisa sembuh. Nah, menurut langsung nanya, langsung bertanya Iya. ya, kebiasaan Tami Iya. memotong orang tua, jangan Boleh, ditiru. tidak ada masalah. Ini kan mumpung kamu mumpung, Ya, mumpung ingat betul. begitu kan. Karena kalau Pung Ibu jawab, oh iya iya, saya langsung gitu. Nah, Pung Ibu, saya tertarik dengan kalimat yang sering sekali terdengar itu. Saya lebih baik dipukul fisik ketimbang dikata-katai. Menurut Pung Ibu, berdasarkan pengalaman Pung Ibu dan pengalaman orang-orang di sekeliling Pung Ibu, kalimat itu sebenarnya masuk akal nggak sih? Logika nggak sih diucapkan seorang Iya. perempuan? Betul, logika sekali tuh. Nah, apalagi kalau dia kata-katai kita ada orang yang mendengar. Oh, Tidak gitu. ada orang saja mendengar, kita sakit hatinya bukan main. Banyak sekali hal-hal yang dia lakukan, laki-laki itu dia lakukan orang, sembarang dia mau bilang, nah, dan bisa menyakitkan sekali. Nah kita ambil contoh umpamanya begini, saya sebenarnya tidak mau kawin dengan kamu, nah, tapi karena terpaksa saya kawin. Itu kan menyakitkan itu membuat perasaan kita tidak nyaman. Artinya walaupun sesungguhnya kau dipaksa kawin dengan kita, tetapi kalau kau sudah ucapkan, apalagi kalau kau sudah kasih tahu orang, apalagi ada orang yang mendengar, atau ada orang yang ini saja bukan ke kita langsung dia ngomong, dia ngomong saja ke orang lain, dia bilang, mau di memang, tapi ini orang tua ini kan memaksa saya begini bagaimana. Nah kemudian itu sampai ke telinga kita, sangat menyakitkan. Nah kalau tadi pertanyaannya Tami, betulkah itu kalau kita dikata-katai menyakitkan? Saya kira sangat menyakitkan. Tapi bukankah kalau kita dipukul juga harga diri kita justru jauh Justru lebih jauh jatuh, Pung Ibu? Kalau kita dipukul, apalagi itu sudah ada bentuk fisik. Nah itu kalau sebenarnya mau bilang begini, nak. Kalau kita cuma sekedar dikata-katai tidak ada orang dengar, kita mau kasih kantor polisi umpamanya kita keberatan karena ada yang mengatur ini bahwa kekerasan fisikis ini bisa juga dijadikan alat untuk melapor umpamanya. Apa bedanya nih laki-laki kemarin yang kita ngomong, dia kata-katai sama istrinya dan dia melaporkan istrinya. Iya, yang dimaki-maki sama istrinya. Iya. Nah sekarang ini kalau itu kan kalau kita tidak ada yang dengar, kita tidak punya bukti. Tapi kalau dia memukul, kita ada bukti, kita langsung pisau ini anunya, bekasnya umpamanya. Ini bekas pukulannya, ini bekas apanya. Nah, menurut saya, nah ini sebenarnya mau dia fisikis, mau fisik, kekerasan itu harus dihentikan. Seperti ini ya, lagi-lagi kita bicara sekolah paling lama itu rumah tangga. Ini sekolah paling lama. Betul kita belajar terus setiap hari. Sampai orang tua orang kadang sudah tua maki masih ada cekcok, apalagi yang baru-baru. Iya. Yang masih baru yang perkawinannya. Kayak Tami ini baru 5 tahun, baru 7 tahunan. Baru 7 tahunan. Nah ini memang penting ini. Saya selalu bilang begini, berumah tangga itu ada fase-fasenya itu. Iya. Nah kalau kita umur 7 tahun perkawinan masih manis-manisnya. Iya lumayan, Ibu. 8 tahun, tapi biasanya 10 tahun hati-hati. Kenapa tuh kalau di 10 tahun? Biasanya sudah ada biasanya ada
gejolak-gejolak lah. Mungkin kita sudah, mungkin juga kita perempuan merasa bosan dengan rutinitas kerja-kerja kita ini, Iya sih. ataukah suami kita ini mulai deh, ini mami bangun tidur dia bisa pulang kantor dia bisa dilihat. Karena keseharian itu dia mungkin agak bosan. Nah ini mungkin kalau kita suami istri di usia-usia mulai itu 10 tahun ya kita mulai sama-sama duduk bercerita diskusi bersama suami. Apakah ini sekarang ini kalau mulai mau kebosan-bosan, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengembalikan nuansa